Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayuni Puspitasari, dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Di mana pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik tentang metabolisme nitrogen, di mana terdapat 3 submateri, di antaranya ada fiksasi nitrogen, ada reduksi nitrogen, dan yang terakhir ada sintesis asam amino. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dan kita dengarkan penjelasan dari materi tersebut. So, check it out! Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita bahas sedikit dulu tentang metabolisme nitrogen. Metabolisme merupakan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam sel, di mana metabolisme ini disebut juga dengan reaksi enzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Sedangkan nitrogen adalah senyawa yang tersebar luas di biosfer, yang mana merupakan komponen penting bagi tumbuhan, terdapat dalam banyak senyawa, di mana nitrogen terdapat dalam banyak bentuk di lingkungan. Perubahan secara berkesinambungan dari bentuk-bentuk ini adalah proses-proses fisik dan biologi membentuk daur nitrogen, di mana lingkungan atau alam memproses nitrogen dalam melalui proses yaitu ada lighting, lalu ada reaksi fotokimia, dan fiksasi nitrogen biologis. Selanjutnya kita akan bahas masuk ke dalam topik pertama, yaitu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses di mana molekul nitrogen di udara diubah menjadi amonia atau NH3 atau senyawa nitrogen terkait di dalam tanah. Fiksasi nitrogen penting untuk kehidupan karena senyawa nitrogen anorganik tetap diperlukan untuk biosintesis. Semua senyawa organik yang mengandung nitrogen seperti asam amino, protein, nukleosida, trifosfat, dan asam nukleat. Lalu selanjutnya, fiksasi nitrogen ini dapat berlangsung secara non-biologis dan biologis. Fiksasi non-biologis nitrogen ini dapat diperbaiki dengan petir yang mengubah gas nitrogen dan gas oksigen yang hadir di atmosfer menjadi nitrogen oksida dan tidak dapat bereaksi dengan air, menghasilkan asam nitrat atau asam nitrat yang merembes ke dalam tanah, di mana ia membuat nitrat yang berguna bagi tanaman. Sedangkan fiksasi nitrogen biologis atau BNF diubah itu terjadi ketika nitrogen atmosfer diubah menjadi amonia oleh enzim nitrogenase, di mana reaksi keseluruhan untuk BNF adalah N2 ditambah 16 ATP ditambah 8 elektron dan ditambah 8 H+, menghasilkan 2 NH+, ditambah H2 ditambah 16 ADP ditambah 16 Pi. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan fiksasi atau penambatan nitrogen antara lain adalah faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor lingkungan mencakup kelembaban yang cukup, suhu hangat, sinar matahari yang terang, konsentrasi CO2 yang tinggi. Dan yang terakhir ada faktor genetik yang mencakup pengenalan yang dikendalikan secara genetis antara lain antara spesies bakteri dan spesies atau varietas tumbuhan kacang dan kemampuan nitrogenase dari semua organisme untuk mereduksi H+ dan persaingan dengan nitrogen. Yang kedua, kita bahas tentang reduksi nitrogen. Mekanisme proses reduksi nitrat yang diakui akhir-akhir ini di dalam tanaman tingkat tinggi maupun rendah adalah sebagai berikut, yaitu reaksi antara NO3 ditambah 8H+, ditambah 8 elektron, NH3 ditambah 2H2O dan OH-.
di mana beberapa bakteri menggunakan nitrat sebagai penerima elektron pada kondisi anaerobik atau respirasi nitrat dan menghasilkan gas-gas nitrogen atau N2 dan NO. Suatu proses yang menyebabkan hilangnya nitrogen dari dalam tanah melalui denitrifikasi. Reduksi nitrat menjadi amonia dimediasi oleh dua enzim yang berbeda, yaitu nitrat reduktase yang mereduksi nitrat menjadi nitrit dan nitrit reduktase yang mereduksi nitrit menjadi asam atau amonia. Nitrat reduktase adalah suatu enzim kompleks dengan berat molekul 200.000 pada tanaman tingkat tinggi dan sampai 500.000 pada tanaman tingkat rendah. Enzim ini mengandung beberapa kompleks prostetik termasuk FAD, sitrokrom, dan molibdenum. Terlokalisasi dalam sitoplasma tanaman tingkat tinggi dan memerlukan baik itu NADH maupun NADPH sebagai donor elektron. Dan yang terakhir kita bahas tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino juga dikenal dengan sintesis tracker, adalah suatu metode sintesis asam amino yang menggunakan aldehida dan amonium klorida dengan keberadaan kalium sianida. Reaksi kondensasi ini menghasilkan aminonitril atau alfa yang selanjutnya dihidrolisis untuk menghasilkan asam amino yang diinginkan. Metode ini secara komersial digunakan untuk memproduksi asam amino, di mana metionina resemat dari metional. Penggunaan garam amonium akan menghasilkan asam amino tak bersubstituen, sedangkan penggunaan amin primer dan sekunder akan menghasilkan asam amino bersubstituen. Apabila konten digunakan sebagai senyawa awal, reaksi ini akan menghasilkan asam amino bersubstituensi alfa dan alfa. Selanjutnya, mekanisme dari reaksi asam atau asam amino ini yaitu pada bagian pertama dari reaksi oksigen karbonil dan aldehida pertama-tama diprotonasi, kemudian diikuti oleh serangan nukleofilik amonia ke karbon gugus karbonil setelah melalui pertukaran proton gugus air dan terlepas dari ion antara iminium. Ion sianida kemudian menyerang karbon gugus iminium dan menghasilkan aminonitril. Lalu pada bagian kedua, sintesis ini, nitrogen dari gugus nitril senyawa aminonitril diprotonasi, lalu karbon dari gugus nitril yang terprotonasi ini kemudian diserang oleh sebuah molekul air. Senyawa 1,2 diamonidiol kemudian terbentuk setelah melalui proses pertukaran proton dan serangan nukleofilik air. Dapat kita lihat pada gambar-gambar berikut ini atau gambar reaksi berikut ini. Salah satu contoh penerapan dari sintesis tracker adalah sintesis berskala. Multikilogram senyawa turun asam amino L-valiona yang berawal dari metil isopropil keton atau keton. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Saya Ayuni Puspitasari pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.